Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, apakah sudah dipersiapkan alat-alat tulisnya dan print out LKPD yang Bapak share di WA grup kemarin? Sudah, Pak. Sudah. Ya, bagus. Berarti sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Arif, sebagai ketua kelas, Bapak minta Arif untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Arif. Iya, Pak. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Arif. Untuk kehadiran, sebentar, Pak cek dulu kehadirannya pada pertemuan hari ini di partisipan. Ya, sudah hadir semua ya. Bagus ini, sudah hadir semua ya. Ya, artinya semangat dan tetap semangat anak-anakku sekalian. Semangat belajar ya. Karena semangat belajar seorang pelajar itu mencerminkan bahwa ia cinta dengan orang tuanya dan cinta dengan tanah airnya. Ya, perlu kalian pahami itu ya. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertama itu ada pengertian dari teks posisi, kemudian ada unsur-unsur teks posisi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya. Mungkin ada yang masih ingat pengertian teks eksposisi itu apa? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan, Sobri. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisikan informasi, Pak. Iya, betul. Tentang informasi. Mungkin ada lagi yang bisa Saya, Pak. Iya, boleh. Silakan, Engki. Teks eksposisi itu teks yang menjelaskan tentang informasi, Pak. Iya, bagus ya. Intinya teks eksposisi itu adalah teks yang dibentuk yang maksudnya yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi ya. Ya, yang tujuannya itu adalah agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur teks eksposisi kemarin juga sudah kita bahas. Ada yang mungkin ada yang bisa menyebutkan unsur-unsur teks eksposisi itu apa? Ada yang Ya, bisa? Pak. Saya, Pak. Iya, Suratul. Iya, Silakan. Pak. Unsur-unsurnya itu ada dua, yaitu gagasan dan fakta. Iya, bagus. Itu unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua ya. Nah, teks eksposisi itu dibentuk ada dari dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Ya, gagasan itu bisa berupa pendapat, komentar ya, saran atau dorongan. Kemudian fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan ya, yang sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, itu. Kemudian tentang strukturnya, struktur kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ini itu apa ya? Ada yang tahu struktur dan kebahasaan teks eksposisi? Saya, Pak. Iya, Bu. Ya, Nuralin, silakan. Ya, yang pertama adanya tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga berupa penegasan ulang.
Ya, strukturnya itu ada 3 eksposisi. Pertama ada tesis, ada rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ya. Tesis itu berupa pengenalan isu, ya, masalah atau pandangan yang ingin ditulis secara umum. Kemudian rangkaian argumen itu adalah berupa pendapat penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Ya. Kemudian baru yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian dari kesimpulan atau penutup. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk ciri kebahasaannya, ya, ciri kebahasaan eksposisi ini ada berapa? Ada yang tahu? Pada materi sebelumnya tentang eksposisi ini, ciri kebahasaannya ada 5, ya. Siapa? Lina, ya, Lina. Silakan Lina. Apa saja? Menggunakan kata teknis. Iya, penggunaan kata teknis. Iya, kata teknis. Apa? Menggunakan kata yang menunjukkan argumentasi, Pak, atau pendapat. Iya, kata-kata yang menunjukkan argumentasi. Selanjutnya, Kata kerja mental. iya, selanjutnya ada kata kerja mental. Apalagi? Kata perujukan. Kata perujukan. Iya, yang terakhir? Kata persuasif, Pak. Iya, bagus sekali Lina. Sudah pintar, sudah hafal, ya. Sudah paham tentang eksposisi. Baik, anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang menulis teks eksposisi, ya. Tentang menulis teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya, itu siswa diharapkan mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain. Ya. Dalam wujud secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan aspek lisan. Sebelum kita menulis, perhatikan anak-anak, sebelum kita menulis, tentunya sebelum menulis teks eksposisi ini, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi, ya. Langkah-langkah menulis sebelum menulis teks eksposisi. Nah, adapun langkah-langkahnya itu seperti ini. Nah, sudah kelihatan? Halo? Pak, sudah Pak. Ya. Pertama itu menentukan isu. Langkah yang pertama dalam menyusun teks eksposisi itu adalah pertama menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Nah, dengan menentukan isu atau masalah pada saat menulis, kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan tentunya, ya. Kemudian yang kedua membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan di lapangan. Artinya di sini membaca berbagai sumber itu adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi nantinya, ya. Bahan-bahannya dapat diperoleh dari buku, dari majalah, dari surat kabar, internet, ataupun dari hasil wawancara langsung nantinya. Ingat, ya, langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan tadi, ya. Tadi itu yang mendapatkan topik-topiknya, mendapatkan topik-topik yang kita peroleh dari berbagai sumber tadi, baik itu dari buku-buku, ya, dari internet, dari wawancara, nah itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka karangan sesuai dengan struktur eksposisi. Nah, menyusun kerangka karangan sesuai dengan teks eksposisi, sesuai dengan strukturnya.
Artinya di sini membuat kerangka-kerangan secara lengkap dan sistematis ya, anak-anak. Karena dengan adanya kerangka-kerangan, ya, ini memudahkan kamu dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka-kerangan yang dibuat tadi pada langkah yang ketiga, kan. Kerangka-kerangan yang disusun didasarkan pada struktur teks posisi. Nah, apa itu tadi strukturnya apa saja? Ada tiga ya, ada tiga strukturnya. Pertama ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Jadi menyusun kerangkanya harus sesuai dengan struktur teks posisinya nanti. Kemudian yang kelima mengembangkan karangan yang telah disusun menjadi teks posisi. Nah, ini tujuannya adalah menyusun atau mengembangkan karangan yang telah disusun menjadi teks posisi nantinya. Ini artinya di sini mengembangkan secara lebih lengkap lagi. Mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri teks posisi dapat terlihat di sana, yaitu yang informatif, objektif, dan logis. Ya, sesuai dengan fakta dan atau keadaan yang sebenarnya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang langkah-langkah dalam menyusun teks posisi. Mungkin ada pertanyaan, anak-anak? Halo? Halo Pak. Iya, Sobri. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Sobri tentang langkah-langkah menyusun teks posisi ini. Ya, Pak, saya mau bertanya mengenai menyusun kerangka sesuai dengan struktur teks eksposisi, Pak. Iya. Nah, jadi apakah di dalam menyusun teks nanti itu, Pak, kerangkanya itu bisa sepertinya membuat apa dulu, Pak? Kerangka di awal, di akhir dulu, untuk kalimat ide pokoknya bisa di akhir enggak, Pak? Iya. Pokoknya. Itu kan salah satu bentuk pola-pola dari pengembangan teks posisi nantinya. Iya. Ya. Ya. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Pas. Ya. Baik, Ya, anak-anak. Pak. Iya. Siapa? Nggak kelihatan di sini. Mbak Ella, Pak. Oh. Iya, silakan Mbak Ella. Bu Ella. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah, Pak. Oh, Tadi sudah. terkendala macet tadi, Pak. Oh, gitu. Ya, enggak apa-apa. Baik, anak-anakku, sesuai dengan pembagian kelompok kemarin ya, dengan pembagian kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak ini kelompok diskusinya ya. Nah, Bapak sudah membagikan LKPD di grup WA masing-masing kelompok. Nah, pada LKPD tersebut sudah tertera nantinya ada link artikel yang akan dibahas sebagai bahan atau topik menulis teks posisi nantinya ya. Kemudian secara individu, silakan kalian buka linknya ya. Nah, seperti ini bentuk LKPD-nya nanti. Ya, silakan kalian buka linknya pada LKPD. Sudah tertera di LKPD dan membaca artikel ya dari link tersebut. Kemudian catatlah ide-ide yang muncul atau hal-hal yang kurang dipahami dari hasil membaca untuk didiskusikan ya, dalam WA grup masing-masing kelompok nantinya. Nah, selanjutnya dari hasil diskusi kelompok tentang ide-ide terkait topik, kalian buat kerangka teks posisinya. Nah, formatnya sudah ada di situ di LKPD-nya nanti ya. Dan yang terakhir adalah kembangkanlah kerangka teks posisi menjadi sebuah teks posisi yang utuh. Nah, ada pertanyaan?
Mungkin ada pertanyaan tentang LKPD, cara mengerjakan LKPD-nya? Tidak, Pak. Tidak? Puas. Ya. Kalau tidak, baik silakan dikerjakan LKPD-nya. Bapak tunggu selama 15 menit ya. Cukup waktunya? 15 menit? Cukup ya? Nah, untuk menyelesaikan LKPD-nya. Baik, silakan dikerjakan ya. Halo anak-anak. Iya, ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Bisa ya semuanya? Bisa. Iya, bagus kerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Anak-anak, apakah ada yang sudah siap? Belum, Pak. Lagi merumus apa, Pak? Menentukan argumen, Pak. Untuk menetapkan argumennya dulu, Pak. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Ya, waktu mengerjakan LK-nya tinggal 5 menit maksudnya. Baik, sudah siap ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Bapak akan menunjukkan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil tulisan teks eksposisinya. Nah, kelompoknya tadi mana? Baik, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil tulisan teks eksposisinya. Ya. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, membacanya berdasarkan strukturnya ya. Iya. Ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Baik, untuk tesisnya silakan. Siapa? Iya, saya, Pak. Untuk kelompok 1. Ya, Arif silakan. Baik, untuk tesisnya, bermain game memang sangat mengasihkan dan bisa membuat siapa saja, terutama anak-anak, menjadi lupa waktu. Meski bermain sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tapi apa yang terjadi jika anak-anak lebih sering duduk di depan layar komputer atau menatap gadget selama berjam-jam untuk bermain game online? Jika dibiarkan, hal itu akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak. Iya, tesisnya tentang topik bahannya bermain game berlebihan dari kelompok 1. Nah, kemudian untuk argumennya dari kelompok 1, siapa yang ingin membacakan? Saya, Pak Hari. Iya, Marinda, silakan dibaca. Bermain game memang bisa memberikan kesenangan untuk anak-anak, tetapi jika sampai menyebabkan kecanduan, anak-anak akan berisiko mengalami sejumlah dampak, misalnya saja dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik dari bermain game secara berlebihan akan mengganggu kesehatan mata karena anak menatap layar komputer terlalu lama. Selain itu, bermain game secara berlebihan akan menyebabkan gangguan motorik. Dampak psikologis yaitu adalah menimbulkan masalah komunikasi. Anak akan kurang untuk mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain. Sedangkan dampak psikologis selanjutnya adalah membuat anak menjadi lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game
yang mengandung kekerasan seperti peperangan, pertarungan, dan lain-lain biasanya lebih agresif dan memiliki emosi yang lebih tinggi. Itu Pak Arif. Oh iya, bagus. Terima kasih Marinda untuk argumennya, argumen tentang bahaya bermain game berlebihan tadi dari kelompok 1. Seterusnya untuk struktur yang ketiga itu penegasan ulang dari kelompok 1. Siapa? Saya, Yuk, Pak. siapa? Iya, Zuratul, silakan. Silakan Zuratul. Untuk penegasan ulangnya, jadi ketika anak-anak sudah mulai kecanduan bermain game, sebaiknya segera ambil langkah-langkah pencegahannya, yaitu dengan segera membatasi frekuensi anak untuk bermain game dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal dan aktivitas positif di luar rumah. Itu, Iya, Pak. iya bagus. Zuratul atas penegasan ulangnya terkait karangan teks eksposisi yang telah dibuat kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu dari sebagai contoh dari teks eksposisi yang sudah dibuat. Bapak berharap pada kelompok-kelompok lain juga sudah siap atau sudah menyelesaikan KPD-nya tentang menulis teks eksposisi. Kemudian silakan kalian tulis pada printout-nya nanti hasil tulisan teks eksposisinya, kalian foto dan kalian kirim ke WA Bapak untuk dinilai ya nantinya hasil dari penulisan teks eksposisi dari kelompok masing-masing. Nah itu baik anak-anak, waktu pembelajaran kita hampir selesai sepertinya ini. Bapak akan merefleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Ada yang bisa? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Oh iya, terima kasih. Semoga kedepannya pembelajaran seperti ini masih tetap berlanjut ya, untuk lebih menyemangati kita dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Halo anak-anak. Saya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya, Hengki silakan. Hari ini kita sudah belajar mengenai struktur dan cara-cara menulis teks eksposisi. Ya, bagus. Nah, ada lagi? Anak-anak? Ya Pak. Ya, Al-Sobri silakan. Apa kesimpulannya pada hari ini? Kesimpulannya kita sudah bisa mengembangkan struktur eksposisi itu dimulai dari tesis, argumen maupun penegasan ulang gitu Pak. Iya, pintar Sobri ya. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang langkah-langkah pembelajaran eksposisi berdasarkan pembelajaran yang setelah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, baik itu tentang pengertian eksposisi, struktur, apalagi tadi unsur-unsur ya, kebahasaannya, dan hari ini kita coba membahas tentang langkah-langkah menulis eksposisi. Nah, tadi sudah kita juga kerjakan LKPD-nya, sepertinya sudah banyak yang bisa menyelesaikan atau menulis eksposisi sesuai dengan strukturnya. Baik, sebagai tugas di rumah, sebagai tugasnya untuk di rumah, silakan kalian membaca contoh-contoh teks eksposisi dari berbagai sumber. Nah, ini nantinya untuk sebagai bahan juga untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya tentang penyuntingan teks eksposisi nantinya ya. Baik, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.